Ya, assalamualaikum Libra. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 gitu ya, dalam 3 bulan ke depan gitu. Ya, ini untuk energi di akhir tahun dari seseorang gitu ya yang ada hubungannya dengan Libra atau seseorang ini yang akan datang ke Libra itu, mempunyai karakter atau energinya seperti apa gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, kita lihat untuk energi seseorang yang akan datang ke Libra di akhir tahun 22. Di sini ada heart ya, ada hati gitu. Dia ini seseorang yang memberikan energi through love ke Libranya gitu ya. Itu ada kesejatian cinta atau ketulusan cinta gitu. Dan biasanya dengan energi ini si Libranya juga sudah mengenal orang ini gitu ya, karena di sini energi true love ini energi kedua belah pihak ya. Libra mencintai dia dengan tulus dan sebaliknya dia juga mencintai Libra dengan tulus gitu ya. Ada ketulusan cinta di sini ya, untuk seseorang yang akan datang ke Libra gitu, dan Libranya merasakan itu juga. Dan dengan ketulusan cinta ini otomatis kan dia akan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya, itu. Jadi meskipun kadang ada permasalahan, tetapi kalian lebih ke bisa menyelesaikan secara bersama-sama gitu ya, itu. Dan kemudian di sini kalau dari karakternya ini seseorang yang tulus gitulah, seseorang yang istilahnya mencintai dengan sepenuh hati, biasanya seperti itu ya, dengan energi heart di sini gitu. Kemudian di sini ada the book ya. Dia ini seseorang yang misterius ya, seseorang yang tertutup orangnya, introvert mungkin ya, seperti itu. Kalau dari karakter secara umum ini dia seseorang yang menganalisa gitu ya, menganalisa atau melihat-lihat untuk hubungan dengan Libranya seperti apa. Nah, seperti itu ya, mengamati gitu. Dia ini seorang pengamat yang jitu ya, pengamat yang jitu, penganalisa gitu. Entah itu di karir atau di karakter dia, yang pasti dia seseorang yang mempunyai karakter itu ya. Karakter yang pintar untuk menganalisa atau mengamati sesuatu hal, atau mengamati seseorang, atau mungkin mengamati Libra dalam hubungan, mungkin seperti itu ya, itu. Jadi seseorang yang tertutup atau introvert ini biasanya akan banyak ilmu yang dia pendam di otak gitu ya, itu. Tetapi dia nggak mau untuk membuka secara luas, itu enggak gitu ya. Dia orangnya seperti itu, lebih ke banyak ilmu tapi nggak sombong gitu ya, itu. Lebih ke pinter tapi nggak sombong, nggak mau memperlihatkan ke orang lain gitu, lebih ke untuk diri sendiri gitu. Dan lebih banyak mengamati, menganalisa, melihat situasi, kondisi apapun itu gitu, orangnya seperti itu ya. Seseorang yang introvert seperti itu gitu, dan pendiam, biasanya nggak banyak bicara juga gitu ya, lebih ke memakai perasaan dan memakai mata. Nah, itu ya, seperti itu. Kalau yang ekstrovert kan otomatis pinter komunikasi gitu, biasanya akan lebih terbuka gitu kan orangnya. Tapi kalau di sini si dianya ini justru sebaliknya gitu ya, itu. Dia lebih ke tertutup, lebih ke lebih ke pendiam gitu ya, itu. Lebih ke nggak banyak bicara gitu, introvert di sini orangnya.
Dan kalau di hubungan mungkin dia lagi mengamati seperti apa sih di hubungan ini, seperti apa sih Libra, nah gitu ya dia orangnya. Dan kemudian di sini ada the three, ini oke, karena ini dia introvert, mengamati, menganalisa semua ya, dia lebih banyak ilmu, dia lebih banyak pengalaman, lebih banyak proses kehidupan yang dia jalani, entah itu naik turunnya gitu ya, seperti itu. Lebih ke banyak pengalaman atau pembelajaran yang dia dapat, banyak proses kehidupan yang naik turun di dianya. Kalau misalkan ada permasalahan, dia lebih memilih untuk mencari solusi, mencari jalan keluarnya gitu ya. Dan biasanya seseorang yang sudah kuat di sini ya, ini kan the three itu pohonnya besar ya, jadi sudah banyak pengalaman untuk gimana cara mengatasi semua permasalahan dalam kehidupan gitu, dan biasanya lebih mudah untuk dia mencari jalan keluarnya gitu ya, seperti itu orangnya. Dan di sini dengan apa namanya, dengan banyak pembelajaran yang ada di kehidupan dia, ini dia lebih memilih untuk rendah hati gitu ya, nggak sombong orangnya. Kemudian di sini lebih memilih untuk gimana caranya memberikan kebermanfaatan ke banyak orang gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia mempunyai materi yang lebih nih, dia nggak sungkan-sungkan atau dia nggak pelit gitu ya untuk bisa berbagi ke orang lain, bisa berbagi ke orang yang membutuhkan. Nah orangnya seperti itu kalau misalkan di segi materinya berlimpah gitu ya, seperti itu sih. Kalau misalkan di segi yang lainnya, kebaikan ya dia orangnya baik gitu, istilahnya orangnya peduli gitu ya, orangnya peduli, orangnya baik gitu. Itu sih lebih ke gimana caranya untuk bisa bermanfaat ke orang lain gitu ya. Kalau misalkan di sini karena dia ini introvert ya, misalkan ada teman atau ada orang lain yang ingin didengarkan dari dari pengalaman-pengalaman teman-temannya, pengalaman-pengalaman orang lain ya, dia seorang pendengar yang baik gitu ya, pendengar yang baik, dan kemudian memberikan solusi. Nah seperti itu ya, itu jadi lebih ke gimana caranya memberikan kebermanfaatan ke orang lain, tetapi dia nggak seseorang yang nggak yang istilahnya yang nggak serta-merta untuk memberikan kebaikan itu cuma-cuma gitu ya. Istilahnya cuma-cuma di sini bukan harus mengganti uang, nggak, tetapi dia lebih ke kalau memang ada orang yang membutuhkan dia siap gitu. Orangnya seperti itu. Jadi lebih ke nggak mau mengeksplor apa yang dia punya gitu. Orangnya seperti itu ya. Dan di sini lebih kuat untuk segi fisik dan mentalnya dia nih orangnya ya. Dan di kehidupan karena banyak pengalaman, banyak proses kehidupan yang sudah dijalani, sudah dia serap ilmunya semuanya, maka di kehidupan dia ini lebih ketenang ya, lebih memberikan energi ketenangan dan keindahan dalam hidup gitu yang dia cari, yang dia berikan gitu ya, lebih ke memberikan ketenangan, kenyamanan, orangnya kalem gitu biasanya ya, karena tenang di sini, dan dilihat orang juga lebih indah gitu ya, lebih mempunyai istilahnya mempunyai keindahan yang dia lakukan, seperti itu ya. Itu sih. Dan kemudian di sini dia lebih bisa melihat warna-warni kehidupan, baik dari sisi yang gelap maupun yang terang gitu ya. Dia bisa menyimpulkan itu bahwa semua itu kalau misalkan ada permasalahan ya, dia berprinsip semua itu akan indah pada waktunya gitu, orangnya seperti itu ya. Itu jadi lebih ke
memproses kehidupan selanjutnya itu lebih ke tenang, indah, nyaman gitu. Contohnya seperti itu ya. Karena sudah banyak pengalaman itu biasanya lebih enggak emosian mungkin seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada the sun. Ini seseorang ini mempunyai karakter yang pekerja keras. Dan kemudian the sun ini bersinar ya, sinar itu. Jadi dia lebih ke dari inner beauty-nya ya, karena tadi ada the three juga ya. Itu lebih ke bersinar dari dalam hati gitu ya. Aura kebaikan-kebaikan yang memancar dari dalam hati itu keluar ke aura wajah gitu ya. Itu ke aura fisik gitu, yang istilahnya kebaikan-kebaikan dari dalam itu lebih, orang-orang lebih bisa melihat dari auranya, dari fisiknya yang kelihatan kelihatan bersinar aja orangnya gitu ya. Seperti itu sih, karena kebaikan-kebaikan gitu, bersinar untuk diri sendiri kan, dan untuk orang lain gitu, dan orang lain melihat itu dari si dianya ini gitu ya. Itu ada kebersinaran di sini di auranya dia karena inner beauty. Dan di sini ada ada owl itu insting, intuisi, feelingnya kuat ya, seperti itu. Dan ini dia dalam memproses kehidupannya. Ini ada hubungannya dengan the three, the sun, sama the owl. Ini tiga kartu ini yang kelihatan ada penyatuan di situ ya. Kelihatan dari sisi spiritualitas dia kuat, dari sisi keimanan dia kuat ya, keyakinan agama dia kuat gitu. Makanya di sini lebih ke segi mentalnya kuat gitu ya. Mental jiwanya itu kuat gitu ya. Dan dengan insting, intuisi, feeling yang kuat ini, dengan dia mengamati, misalkan di hubungan asmara ini ya, lebih ke perasaan dia gitu, cara membaca ya, dia membaca secara hati gitu ke hubungan asmara dengan Libra, atau ke siapapun atau ke apapun gitu ya. Itu dia lebih menggunakan intuisi, insting, feelingnya dia gitu, kuat di situ. Dan dengan energi owl ini dia juga cerdas ya, cerdas dalam memproses semua kehidupan gitu. Itu sih. Dan biasanya dengan owl ini kepeduliannya tinggi ya. Seseorang yang mempunyai intuisi kuat, kepedulian yang kuat, itu istilahnya lebih ke banyak peduli ke orang lain, mungkin nggak tegaan ke orang lain, nah seperti itu ya. Lebih ke banyak membantu ke orang lain, empatinya timbul ya. Kalau misalkan ada seseorang yang susah, seseorang yang membutuhkan, itu dia langsung ngerasa bahwa oh ini seseorang ini perlu dibantu, nah dia membantu itu gitu ya. Kepedulian itu muncul dari saat dia melihatnya gitu ya. Itu seperti itu, saat dia melihat, mendengar, seperti itu ya. Itu jadi hatinya tergerak untuk membantu, menolong, memberikan bantuan ya, seperti itu. Kepeduliannya muncul dari situ. Dan kemudian di sini ada lily flower. Ini seseorang yang mandiri ya. Siapapun dia, entah itu dia feminin atau maskulin, dia ini mempunyai karakter yang mandiri, yang dewasa, mateng ya, sudah matang gitu. Cara berpikirnya ya, cara berpikir, berucap, bertindak, bersikap seperti itu, dia seseorang yang sudah dewasa, sudah matang, dalam mengambil suatu keputusan pun juga sudah bijak gitu ya, orangnya seperti itu. Entah dia ini usianya lebih tua dari kalian atau lebih muda dari kalian, yang pasti dia mempunyai karakter ini ya, itu. Dan di sini dia dikenal di lingkungannya atau di masyarakat luas ya. Dia ini seseorang yang banyak fans gitu ya, seperti itu, orangnya seperti itu. Dan passionnya kelihatan gitu ya, seperti itu. Kefokusan dianya kelihatan gitu ya. Atau mungkin kalau dari fisiknya ya mungkin kelihatan seksi mungkin ya, kelihatan gairahnya, kelihatan
keoptimisannya. Nah gitu ya, itu. Dan biasanya orang yang seperti ini nih, dia cuek ya, dia cuek, tetapi bukan cuek yang angkuh sombong, enggak, tetapi dia lebih ke cuek karena dia lebih memilih untuk mengamati gitu ya, lebih mengamati gitu. Jadi enggak terlalu diperlihatkan siapa dianya gitu orangnya. Makanya banyak yang suka, banyak yang mengenal dianya gitu ya, banyak fansnya itu karena dia berilmu, dia punya kelebihan gitu kan. Mungkin dia cantik ya, dia cakep, tampan gitu, tetapi nggak sombong lah. Itu banyak yang suka karena itu gitu ya orangnya, itu sih. Dan kemudian di sini ada office, di karirnya dia mapan ya di sini. Istilahnya dari segi karir, entah dia karir di suatu instansi atau institusi kepemerintahan, atau mungkin usaha atau bisnis, dianya mapan gitu ya. Itu bisa dipegang lah ya, yang pasti ada kemapanan di segi itu ya, itu entah di posisi, kedudukan, atau apa namanya, atau segi karirnya yang sudah memang mungkin dia seorang pemimpin atau seorang bos, yang pasti di karirnya dia sudah mapan, sudah bisa dipegang gitu, apapun karirnya dia ya, itu entah mempunyai usaha atau bisnis sendiri gitu. Dan di sini mungkin ada perubahan-perubahan di situ, tetapi dia lebih fokus ke gimana caranya memberikan keberlimpahan. Di sini ada the face ya, gimana caranya memberikan keberlimpahan. Keberlimpahan di sini bukan hanya ke materi, tetapi keberlimpahan dari segi perasaan juga gitu ya. Itu meskipun ada perubahan-perubahan di situ, tetapi dia lebih merasakan ya, lebih merasakan ada rasa keberlimpahan di dianya gitu ya. Istilahnya berapapun itu, mungkin banyak bersyukur di dianya gitu ya, seperti itu. Meskipun ada perubahan-perubahan di situ, tetapi kenapa dia lebih banyak bersyukur ya, karena mempunyai karir yang masih mapan, yang masih bisa dipegang gitu ya, seperti itu. Misalkan usaha atau bisnis ya, meskipun ada perubahan-perubahan ya, dia masih bisa menghandle gitulah ya, seperti itu. Dan kemudian di sini dengan the face tadi ada keberlimpahan, jadi dari segi keuangannya dia ini nggak masalah gitu ya, itu karena mempunyai karir yang mapan, otomatis pemasukannya akan ada istilahnya bisa dipegang ke pemasukan atau gaji tetap, mungkin seperti itu. Dan mungkin ada kelebihan dari situ kali ya, karena ada keberlimpahan, jadi mungkin dia mempunyai karir yang sudah bisa dipegang, dan mempunyai usaha atau bisnis yang lainnya atau karir yang lainnya juga, mungkin seperti itu ya, itu. Atau di sini dari segi keuangan mungkin nggak hanya di karir itu gitu kan, mungkin dari keuangan yang lain dia mendapatkan itu, jadi ada keberlimpahan di segi keuangan, seperti itu ya. Kalau di segi keberlimpahan di perasaan ya, otomatis dia sudah ngerasa banyak bersyukur sih kalau saya lihatnya ya, itu dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dia ini gitu, seperti itu ya. Dan kemudian di sini kalau mempunyai karakter di karir yang mapan ini, orangnya ya otomatis bertanggung jawab ya, orangnya bertanggung jawab dan komitmen di karir gitu. Kalau seseorang yang nggak bertanggung jawab atau nggak bisa berkomitmen di karir kan, otomatis karirnya akan nggak bisa sekuat itu kan gitu ya, seperti itu. Yang pasti dia mempunyai karakter yang seseorang yang bertanggung jawab dan berkomitmen di situ. Dan di sini ada the face ini ya, dia fokusnya di karir keuangan nih gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke, kalau saya lihatnya lebih ke
yang dia fokuskan itu tentang karir keuangannya dia dulu gitu ya. Istilahnya dia berpikir bahwa memang untuk segi materi ini nggak dinomorsatukan, tetapi dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, itu dia berprinsip ke situ, makanya dia tetap fokus di karir keuangannya dia, seperti itu ya. Itu agar memudahkan semua proses kehidupan itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini kalian LDR. Ya, itu. Untuk di kalian ini mungkin kalian beda kota, provinsi atau negara ya, itu. Atau mungkin ini karir kalian di perantauan, mungkin kalian merantau karena adanya karir atau tentang keuangan, mungkin seperti itu ya, itu. Dan di sini dengan the ship ini, kalau karakternya di sini lebih ke mempunyai visi atau misi ke depan nih orangnya ya, itu. Yang ingin dicapai, otomatis di sini lebih ke dia ingin ada pergerakan atau progres ke depan yang lebih baik di kehidupan dia gitu ya, lebih memilih untuk gimana caranya untuk bisa mencapai visi dan misi dia di kehidupan ke depannya, seperti itu ya. Itu lebih ke ada keoptimisan untuk mencapai tujuan dia gitulah ya, seperti itu. Jadi ada keoptimisan di dianya gitu. Ingin adanya karakternya ini selalu bergerak ke depan, selalu ada proses untuk maju dan maju gitu, seperti itu ya. Dia nggak mau untuk adanya kemunduran lagi gitu, karena di sini dia lebih ke tujuan ke depan yang harus dia capai. Itu sih. Dan kemudian di sini ada home. Ini seseorang ini dalam 3 bulan ke depan atau akhir tahun 2022 ini mungkin dia akan datang ke rumahnya Libra ya, ini home ya. Dia akan datang ke rumahnya Libra dari perantauan, entah ini suami atau istri kalian atau mungkin ini pasangan kalian mungkin ya, seperti itu, yang dia di hubungan saat ini masih LDR, tetapi di akhir tahun atau dalam 3 bulan ke depan ini dia akan pulang gitu ya, pulang untuk datang ke rumahnya, ke Libranya gitu ya, seperti itu. Apapun tujuannya dia dari jauh ya, dia dari jauh untuk berusaha untuk datang ke Libranya gitu ya, untuk datang ke Libranya, memberikan kenyamanan di sini ya. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan. Apapun itu, ketenangan, kenyamanan, keamanan ini ada di masing-masing kalian ya. Kalau orang seperti ini datang ke rumah Libra, otomatis ke rumah orang lain kan gitu ya, seperti itu, pasti mempunyai tujuan tersendiri di situ. Mungkin memberikan komitmen atau memberikan hubungan yang lebih serius gitu ya, untuk membicarakan tentang hubungan selanjutnya yang lebih serius. Mungkin ingin adanya adanya hubungan yang menuju ke jenjang pernikahan, mungkin seperti itu yang dibicarakan di rumah, bisa juga kan seperti itu ya. Itu, atau kalau kalian lagi proses pendekatan ya, mungkin dia datang ke rumah ini ya untuk melihat, istilahnya untuk bersilaturahmi atau melihat kalian di rumah seperti apa, bagaimana lingkungan rumah, bagaimana keluarganya, bagaimana kalian kalau di rumah. Nah, seperti itu ya. Itu yang pasti dia dari jauh datang ke rumah atau pulang ke rumah, mungkin seperti itu ya. Itu sih. Jadi lebih tujuannya lebih memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Kalau di hubungan asmara ya seperti itu ya, mempunyai tujuan tersendiri nih datang ke rumah kalian gitu. Istilahnya ingin memperkenalkan diri ke keluarga kalian, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti kalau ini rumah ini tentang Libranya ya, dia
seseorang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan ke Libra, atau mungkin dia pulang ke Libra karena ngerasa aman, nyaman, tenang dengan Libranya gitu ya, seperti itu. Atau secara realita dia datang ke rumah untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, baik berupa komitmen atau berupa hubungan yang lebih serius ke depan gitu ya, seperti itu sih. Itu orangnya ya. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya dari semua energi ini, karena kalian juga sama-sama tulus dalam mencintai ya, ini kalian ngerasa aman, nyaman, tenang dengan seseorang ini, apalagi datang di akhir tahun 2022 ini akan lebih memberikan energi itu lebih kuat ya, ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu, apapun itu ya tujuan dia gitu, visinya dia datang ke rumah gitu. Yang pasti kalau hubungan yang seperti ini, hubungan yang sudah dalam hubungan yang dewasa gitu ya, dan mempunyai tujuan yang hubungan yang secara seorang dewasa ya, otomatis akan ada komitmen tersendiri, akan ada hubungan yang lebih lanjut untuk mungkin menuju ke pernikahan gitu ya, seperti itu. Itu sih. Itu kalau di hubungan asmara ya. Kalau di segi yang lainnya, karena mungkin misalkan kalian sudah keluarga, dia menginginkan seseorang datang ke rumah kalian ya, mungkin ini seseorang yang sudah dekat dengan kalian gitu ya, itu. Atau mungkin keluarga kalian bisa juga ya, orang-orang tercinta kalian gitulah yang akan datang ke Libranya gitu ya, itu. Oke, itu karakternya ya, karakternya seperti itu. Dan dengan The Home ini, kalau karakter ini dia orangnya tenang gitu, orangnya tenang, nggak gerusa-gerusu. Bahasa Jawa gerusa-gerusu, orangnya tenang, nggak over gitulah ya, nggak dibuat-buat gitu, lebih ke tenang, kalem gitu kan, itu ya. Itu untuk si Libra, seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 ya. Oke. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.